Ya saudara, terkasih jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya mulai tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Hari ini, bagian firman Tuhan ini memberikan tema bagi kita, atau saya mengangkat tema dari bacaan firman Tuhan ini adalah iman Kristen dan kebudayaan. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat tema ini, maka kita akan melihat fakta-fakta di dunia ini, hal-hal yang terjadi atau yang ada di muka bumi. Artinya mulai dari pekerjaan, nilai seni, dan ilmu pengetahuan, itu adalah kebudayaan. Nah, jadi di sini sorotan bahwa kita mau melihat bagaimana iman Kristen diperhitungkan atau dipakai sebagai nilai terhadap kebudayaan. Nah, saudara, Alkitab mencatat memang bahwa kebudayaan manusia itu, yang sekarang kita sudah memang memakai katanya kultur. Kultur itu kebudayaan yang seringkali disebut peradaban. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa sesungguhnya kebudayaan itu kita mengerti seperti apa. Kita mau melihat dulu dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 kita mulai. Kitab Kejadian pasal pertama, ayatnya yang ke-27 kita baca di situ. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, dari pasal 1 ayat 27-29 ini 3 ayat, ini mengungkapkan tentang amanat kebudayaan. Jadi di dalam Alkitab ada 2 amanat, ya. Pertama, amanat kebudayaan, dan yang kedua adalah amanat keselamatan. Ya. Jadi seringkali kita sebutkan bahwa amanat keselamatan itu seringkali dengan amanat penginjilan. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat amanat kebudayaan, itu adalah memang perintah. Jadi di dalam penciptaan, Tuhan telah memberikan perintah kepada manusia agar manusia melakukan aktivitasnya sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti yang tadi, menguasai atas segala binatang-binatang dan kemudian dikatakan harus makan dari buah-buahan yang Tuhan telah tetapkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini dasar daripada amanat kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sendiri memang ada di dalam penciptaan. Jadi iman Kristen pun menempatkan kebudayaan itu di dalam sebuah nilai-nilai pemahaman tentang iman Kristen. Jadi nanti kita mau melihat bagaimana kebudayaan itu sendiri dalam perkembangannya. Jadi kalau kita memperhatikan sebenarnya kebudayaan itu pada dasarnya dia adalah murni atau suci. Jadi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala bumi ini taklukkan, itu adalah permulaannya amanat kebudayaan yang suci adanya, tidak tercemari. Nah, nanti kita mau melihat bagaimana perkembangan kebudayaan di tengah dunia ini yang dijalani oleh manusia. Dan itu nanti kita akan melihat tentunya terjadi kemerosotan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kebudayaan itu kan mengalami degradasi. Artinya kualitas yang dihasilkan dari kebudayaan itu sendiri tidak mencapai target keilahian, target kekudusan yang Tuhan kehendaki. Jadi hanya kita melihat itu kebudayaan itu sendiri akan ternodai oleh dosa. Nah, saudara-saudara, ini kita melihat pemandangan pertama tentang kebudayaan. Nanti kita mau memperhatikan bagaimana kebudayaan itu sendiri dimengerti atau definisi dari kebudayaan itu sendiri. Kita akan melihat bahwa kebudayaan adalah hasil interaksi antara nalar manusia terhadap lingkungannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan definisi ini bahwa berarti manusia yang hidup di dunia ini, dia selalu berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan itu yaitu alam ini. Ya, jadi apa yang Tuhan perintahkan itu mengelola atau menguasai bumi, itu direfleksikan oleh manusia dengan jalan mengelola. Mulai akal budinya mulai berfungsi, lalu kemudian dia mulai mengelola. Artinya tanah ini dia tanami dengan tumbuh-tumbuhan. Ikan itu bagaimana digunakan untuk sebagai bahan makanan dan seterusnya. Ini adalah interaksi. Jadi dia akan berkata bahwa ini makanan saya setelah dia memahami dengan nalarnya, nalurinya, bahwa ini memang untuk sumber kehidupan. Nah, dari sinilah konsep kebudayaan itu lahir. Jadi kebudayaan itu adalah hasil karya manusia. Manusia yang menghasilkan, menciptakan. Ya, jadi kalau kita melihat urutan kronologinya bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah. Dan Allah memberikan sepenuhnya wewenang untuk manusia mengelola alam ini.
Maka nalar manusia itulah yang dipakai oleh manusia untuk menghasilkan kebudayaan. Nah, sehingga kalau kita melihat sekarang ini ada kreasi manusia bisa menciptakan pakaian, bisa menciptakan kendaraan dan seterusnya. Itu adalah hasil nalar usaha manusia untuk membangun kehidupan di bumi ini. Maka ini termasuk dalam kebudayaan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memperhatikan bahwa kebudayaan itu terbagi atas dua bagian, yaitu kebudayaan klasik atau kuno dan kebudayaan modern. Ya, kita harus memperhatikan bahwa tentunya dalam perkembangannya akhirnya kita bisa membagi atas dua bagian, karena memang dunia ini selalu berkembang. Maka dalam kebudayaan juga kita menemukan kebudayaan klasik dan kebudayaan modern. Nanti kita mau memperhatikan lagi bahwa kebudayaan klasik itu ternyata sudah tercatat dalam Alkitab. Jadi memang Alkitab ini berhubungan dengan hal-hal klasik yang permulaan, yang mula-mula muncul. Sehingga kita dapat menelusuri bagaimana kebudayaan klasik itu. Kita memperhatikan bahwa kebudayaan klasik kita memperhatikan itu diawali dengan ada dua kebudayaan pertama yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Kebudayaan pertama adalah kebudayaan bercocok tanam atau bertani, dan kedua beternak. Itu kebudayaan yang paling tertua dari seluruh kebudayaan manusia. Kemudian dalam perkembangannya itu akan bertambah menjadi 8 atau menjadi 8 ya, dari 2 menjadi 8 setelah mereka beranak cucu. Adam mempunyai anak dan seterusnya, dan Kain juga mempunyai keturunan, sehingga mencapai keturunan-keturunan yang ke-7 dari Kain itu, generasi ke-7 dari Kain itu, sehingga menghasilkan 8 kebudayaan klasik. Kita memperhatikan kebudayaan klasik yang pertama, ketika Kain sudah mulai berkeluarga dan mempunyai keturunan. Mulai dikatakan di sini kebudayaan pertama adalah pekerjaan. Jadi beternak dan bertani itu tergolong ke dalam pekerjaan. Jadi kebudayaan pekerjaan. Kemudian kebudayaan peribadatan. Jadi ketika Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan, itu adalah kebudayaan pertama dengan cara mempersembahkan korban. Jadi Habel membawa kambing domba, sedangkan Kain membawa hasil pertanian. Dan ini kebudayaan peribadatan. Jadi bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah, itu adalah hasil suatu nalar manusia, Kain dan Habel, bahwa mereka perlu memandang Tuhan untuk disembah dan dimuliakan. Maka mereka membawa persembahan. Nah, ini yang kedua. Kebudayaan yang ketiga adalah membangun kota. Jadi ketika Kain sudah mulai memiliki keturunan, dia juga membangun kota. Dan di situ terlihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 bagaimana Kain membangun sebuah kota, dan dia memberi nama kota itu adalah Henok, sesuai dengan nama anaknya yang pertama, Henok, kota Henok. Nah, ini membangun. Jadi kebudayaan ini sudah mulai bertambah, berkembang, sudah mulai terjadi pemekaran dunia. Lalu kemudian kebudayaan yang keempat adalah perkawinan. Dan di sini kita melihat bagaimana perkawinan itu sudah mulai juga dipakai sebagai sebuah kebudayaan. Kita mau melihat ada satu contoh bagaimana rekayasa manusia di dalam mengembangkan kebudayaan. Dan kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 4, di situ terungkap bahwa Lameh ini adalah keturunan ke-6 daripada Kain. Dia mulai melakukan sebuah kebudayaan atau peradaban perkawinan dengan 2 istri. Nah, ini kebudayaan pertama soal perkawinan dengan mengambil istri 2. Sedangkan sebelumnya hanya 1. Adam mempunyai istri 1. Dan seterusnya. Disinilah Lameh, keturunan ke-6 dari Kain ini, memulai peradaban dengan menikah dengan 2 istri. Nah, ini perkawinan namanya peradaban. Lalu kemudian
di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 11, di situ peradaban itu berkembang lagi, bukan saja 2 orang, tetapi sebanyak-banyaknya. Ya, apa yang dia mau? Kejadian 6 ayat 1 sampai 11. Itu peradaban perkawinan. Kemudian dikatakan lagi, berkembang lagi menjadi penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala sudah mulai masuk di dalam peradaban manusia. Dan itu kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Di situ ada tertulis bahwa manusia membangun menara Babel. Ya, di situ manusia membangun menara Babel itu untuk sebagai pusat-pusat penyembahan berhala. Dan bagaimana kita mau mengetahui itu sebagai pusat penyembahan berhala? Kita buka di dalam Wahyu pasal 18. Itu diungkapkan bahwa kota Babel, kota besar itu adalah kota yang dibangun oleh raja-raja dunia untuk memuaskan hidup penyembahan berhala mereka. Berhala-berhala dipuji di sana. Kita memperhatikan dulu Wahyu pasal 18. Dikatakan pada ayat yang pertama dan seterusnya, jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat persembunyian semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang dibangun oleh manusia, menara Babel ini adalah pusat penyembahan berhala. Di sini awal daripada penyembahan berhala. Bagaimana makan makanan dan minum-minuman yang mereka hasil dari pertanian itu digunakan untuk sesajian atau hidangan bagi roh-roh jahat, berhala-berhala yang mereka percayai di dunia ini yang seolah-olah mempengaruhi kondisi lingkungan. Nah, ini sebuah kepercayaan yang dialami oleh manusia perkembangannya. Jadi terjadilah membangun pusat-pusat penyembahan berhala. Dan kemudian lalu yang keenam, peradaban yang keenam adalah perdagangan. Jadi perdagangan juga masuk di dalam peradaban manusia yang klasik. Ya, sampai sekarang juga memang perdagangan ada, tetap ada, karena ini tidak bisa hilang walaupun dia sudah ada sejak zaman kuno mula-mula. Namun perdagangan juga sudah tetap ada dalam dunia modern saat ini. Jadi ini salah satu saja bagian kita melihat bahwa perdagangan ini bagian daripada peradaban manusia sejak awal sampai sejak kuno sampai modern ini tetap ada. Kemudian peradaban yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu pemerintahan. Munculnya mulai raja-raja. Bagaimana orang menguasai suatu wilayah. Inilah peradaban yang dikembangkan manusia. Munculnya pemerintah-pemerintah atau raja-raja yang memerintah satu bangsa atau suku atau negara. Lalu kemudian munculnya lagi peradaban yang terakhir adalah bahasa. Nah, ini peradaban semua. Jadi bahasa selalu juga mengalami perkembangan. Jadi kalau kita sudah melihat sampai sekarang zaman modern ini, bahasa pun masih mengalami perkembangan hasil asimilasi atau perkawinan antara perkembangan dunia saat ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat peradaban secara total itu ada 8 unsur, ya. Jadi di sini kita akan bisa melihat bahwa di dunia ini semua manusia ada di dalam lingkungan peradaban. Jadi tidak ada satupun yang dikatakan tidak tergolong peradaban. Apa yang kita makan, kita pakai, kita ucapkan itu peradaban manusia. Itu karya manusia. Nah, sehingga kita mau melihat bahwa bagaimana bentuk peradaban ini di mata Allah. Apakah peradaban ini
akan bersifat abadi, nanti kita akan melihat sesungguhnya penilaian-penilaian Allah di dalam iman Kristen terhadap peradaban ini. Nah, nanti saudara, kalau kita memperhatikan seluruh peradaban manusia di dunia ini, ciri khasnya bahwa semua telah dikotori oleh dosa. Ya, semua telah dicemarkan oleh kuasa kegelapan iblis. Nah, sehingga hasilnya juga akan mencemari manusia di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagaimana Kristus datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk menguduskan orang-orang yang percaya kepadanya dari pencemaran yang terjadi di dalam peradaban. Nah, jadi peradaban ini yang kita harus perhatikan. Bagaimana peradaban itu tidak sampai membuat kita terpisah dari Kristus. Bagaimana kita tetap ada di dalam keselamatan yang Kristus sediakan bagi kita. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, kita menjadi orang yang dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga. Namun kita juga tetap melaksanakan peradaban-peradaban ini, kebudayaan-kebudayaan ini di dunia ini. Saudara dan saya bekerja itu tetap peradaban. Saudara bekerja di militer, pertanian, rumah sakit itu masih dalam golongan peradaban. Saudara berdagang, saudara sebagai seorang arsitek, itu peradaban. Nah, jadi semua itu disebut dalam ruang lingkup peradaban manusia. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, apakah semuanya ini harus dibuang ketika kita mengenal Kristus? Tidak perlu. Apakah ketika kita percaya kepada Kristus lalu semua makanan-makanan yang telah menjadi bahan-bahan yang digunakan oleh orang-orang yang menyembah berhala dipersembahkan kepada berhala lalu kita tidak menggunakannya? Itu pun kita harus seleksi terhadap semua itu. Nah, nanti kita mau memperhatikan saudara, bagaimana peradaban ini kita menyelotinya berdasarkan iman Kristen. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah sampai kepada peradaban yang seperti itu, bahwa kita diperluas, dibukakan soal-soal bagaimana manusia mengambil peran di bumi ini. Setelah kita melihat dalam perkembangan penciptaan, ternyata Allah membatasi peradaban manusia supaya manusia tidak terlalu berdosa di hadapan Allah. Maka terjadilah suatu inisiatif Allah. Allah membinasakan peradaban manusia yang pertama, yang mula-mula, yaitu lewat air bah. Jadi semua orang pada zaman mula-mula, zaman klasik ini telah dihancurkan Allah melalui air bah. Jadi semua kekotoran-kekotoran itu dihancurkan melalui hukuman Tuhan, yaitu air bah itu. Nah, ini saudara-saudara, fase pertama kita telah selesai melihat bagaimana peranan Tuhan di dalam menguasai bumi ini. Jadi kita sebagai manusia tentunya mempunyai batasan-batasan di dalam mengembangkan peradaban. Dalam sejarah pewahyuan, Kejadian pasal 9, di mana di situ dikatakan setelah Tuhan menyelesaikan atau menuntaskan peradaban manusia yang berdosa, lalu Tuhan memulai dengan peradaban baru yang disebut perjanjian. Saudara, perjanjian ini memang hasil karya Tuhan. Dengan kata lain bahwa apa yang Tuhan wahyukan itu diberikan kepada manusia menjadi peradaban. Jadi bukan lagi karya manusia, tapi karya Allah. Jadi perjanjian, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika dia mulai bersekutu dengan Allah. Dia beribadah kepada Allah yang kudus. Ini peribadatan pertama setelah yang klasik itu dihancurkan. Maka peribadatan yang baru ini, yang diawali dengan perjanjian, ini adalah karya manusia, karya Allah, bukan karya manusia. Jadi peribadatan Nuh ini, ketika dia beribadah kepada Allah, itu
pemberian Allah supaya itu menjadi peribadatan atau peradaban manusia di dunia ini. Nah, ini kita mau memperhatikan ini bahwa sesungguhnya perjanjian itu karya Allah yang dikembangkan menjadi peradaban manusia yang berkenan kepada Allah. Nah, ini saudara-saudara, jadi di sini ada dua hal yang kita pahami bahwa sesungguhnya peradaban itu kalau berdasarkan posisinya, ya, satu peradaban manusia, yang satu peradabannya Allah. Jadi apa yang Allah karyakan itu disebut peradaban, karena itu dari sebuah apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah pikirkan untuk dilakukan oleh manusia. Maka itu disebut juga peradaban. Nah, itu disebut nalarnya Allah. Kalau peradaban manusia itu nalarnya manusia, maka disinilah kita melihat dua posisi. Perjanjian adalah peradabannya Allah, sedangkan hasil karya manusia di bumi ini seperti ilmu pengetahuan itu peradabannya manusia. Nah, jadi kita akan mau melihat bagaimana kehadiran iman Kristen di tengah dunia ini bersandingan dengan peradaban manusia. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perjanjian iman itu akan menetralisir peradaban manusia. Orang-orang yang telah menerima perjanjian Tuhanlah yang akan membangun sebuah peradaban yang baru, peradaban yang berkenan kepada Allah, yang semuanya dihasilkan untuk menyembah Allah, tidak lagi dipersembahkan kepada roh-roh jahat, roh-roh najis dan iblis. Nah, inilah konsepnya. Jadi saudara yang terkasih, iman Kristen dan peradaban ini yang perlu kita pahami seperti itu. Apa yang kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 tadi, ini kita mau melihat konteks. Di dalam konteks 1 Korintus pasal 8, ini kita melihat bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat-jemaat yang sebelum mereka menjadi orang Kristen, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Saudara-saudara, kita mau memperhatikan dulu jemaat Korintus ini. Di sini permasalahan bukan saja soal makanan, tapi masih ada permasalahan-permasalahan lain yang memang ada di dalam jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus kalau kita memperhatikan saudara-saudara, jemaat Korintus memang ini jemaat yang unik dari seluruh jemaat yang dimana Rasul Paulus membangunnya. Ya, kalau kita memperhatikan Korintus, kota Korintus ini kota modern saat itu. Kota ini pada saat Rasul Paulus datang ke situ, kota ini begitu megah, ya, dan makmur, katakanlah. Karena kota Korintus ini kota yang subur, dan kota ini telah ada 1000 tahun atau 1000 sebelum Masehi. Artinya, yang menduduk kota Korintus ini adalah nenek moyangnya orang Yunani. Ya, kalau kita mau memperhatikan juga bahwa orang Yunani itu sudah ada sejak 1000 tahun atau 1000 sebelum Masehi sudah ada. Cuma penyebutannya mereka Yunani nanti ada perkembangannya. Makanya kota Korintus ini adalah kotanya orang Yunani. Ya, kota modern yang saat itu di kalangan kota-kota yang ada di Eropa. Kota Korintus merupakan kota modern dan disinilah bagaimana orang Yunani membangunnya. Namun saudara-saudara, dalam perkembangannya memang Yunani ini terpaksa harus dikuasai oleh Romawi setelah terjadinya suatu pertempuran di mana Kaisar Julius itu dia menyerang Yunani, lalu di situ terjadi penguasaan Romawi mulai menguasai Yunani. Dan kota Korintus ini memang sempat hancur dan kemudian dibangun kembali oleh orang-orang yang memang berkuasa pada saat itu. Nah, kalau kita memperhatikan kota Korintus, ya, kota Korintus ini kota yang dihuni oleh orang-orang Yunani, di mana di situ ada satu bukit, ya, bukit itu namanya Korintus. Itu di situ kota itu gunung itu di puncak bukit itu mereka mendirikan sebuah kuil, dan kuil itu
Mereka menyembah Dewi Afrodit. Dewi Afrodit ini adalah Dewi cinta. Ya, kalau kita memperhatikan, di sini apa yang terjadi di kuil ini? Di kuil ini, di situ ada 1.000 wanita. Mereka itu menjadi imam di kuil itu. Dan di dalam peribadatan mereka kepada menyembah Dewi Afrodit ini, Dewi kecantikan ini, mereka menyembah. Itulah sebabnya karena dewinya yang disembah, makanya imamnya adalah wanita. Dan di sini ada 1.000 wanita yang selalu menyediakan hidangan-hidangan sesajen kepada dewi ini yang dalam bentuk daging. Ya, dan mereka makan di situ. Bahkan di mana kala orang-orang Yunani yang pria ingin datang menyembah dewi kecantikan, mereka datang dan melakukan pelacuran di tempat kuil itu, di bukit itu. Nah, ini sesuatu yang begitu sinis sekali, dan ini memang tanpa disadari mereka telah hancur dalam kerusakan moral. Nah, ini kita melihat ini peradaban. Nah, lalu kita melihat itu terjadi pada saat Rasul Paulus datang ke kota Korintus pada tahun 50 Masehi. Kota itu begitu modern dan begitu semarak, dan banyak orang dari belahan bumi lain, dari Asia, dari negara-negara yang besar, dari Arab, Mesir, datang ke kota itu untuk melakukan perdagangan. Ya, mereka membawa barang-barang hasil bumi dan membeli bahan-bahan hasil teknologi dari situ. Nah, lalu kita mau melihat kota Korintus ini adalah kota industri, dan industri yang paling terkenal adalah industri tekstil. Dari kota Korintus itu menghasilkan tekstil yang begitu mewah. Kalau kita melihat di kerajaan-kerajaan itu, orang mempunyai kain-kain panjang dan mewah itu dari Korintus. Lalu banyak negara lain juga mengimpor, membeli dari Korintus. Jadi betapa kaya Korintus. Jadi jemaat yang ada di Korintus tentunya jemaat yang kaya. Mereka orang-orang kaya. Artinya begini, saudara, ketika Paulus memulai masuk di kota Korintus pada tahun 50 Masehi, di situ Paulus memberitakan Injil. Dan ternyata ketika dia memberitakan Injil, begitu mudahnya orang Korintus itu bertobat. Begitu mudahnya orang Korintus ingin percaya kepada Injil Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Dan tentunya mereka merupakan jemaat yang terbesar di antara seluruh jemaat yang ada di Asia dan Eropa, di manakala Paulus membangun jemaat itu. Jadi Korintus adalah jemaat yang terbesar, dan jemaatnya bisa ribuan. Dan kalau kita memperhatikan, memang sekalipun penduduk kota Korintus saat itu hanya 600.000. Tentunya kalau kita memperhatikan dari 600.000, kalau 10.000 saja yang bertobat, sudah besar. Nah, ini kalau kita memperhatikan, dan bukan saja orang biasa, orang-orang kaya. Karena di Korintus banyak orang kaya, maka terjadi jemaat itu terdiri dari orang-orang yang kaya. Nah, inilah pemandangan Korintus. Lalu kita memperhatikan bagaimana permasalahan yang ada dalam kota Korintus ini. Jemaat Korintus ini maksudnya bahwa mereka diperhadapkan dengan sebuah masalah yang disebut peradaban. Antara iman Kristen dan peradaban. Mereka telah menjadi Kristen, namun peradaban mereka masih tetap terikat dengan penyembahan berhala, mempersembahkan daging-daging atau makan dari daging-daging hasil persembahan berhala di dalam hidup mereka. Nah, ini permasalahannya. Nah, jadi di sini bagaimana Paulus Rasul ini menggembalakan jemaat ini, menjelaskan, menerangkan bahwa bagaimana posisi imanmu dengan peradabanmu. Itu berarti Paulus mau memperlihatkan bahwa iman Kristenlah yang harus didahulukan, diutamakan. Jadi peradaban itulah paling tidak harus di nomor 2 atau ditiadakan.
Ya, nanti kita melihat bagian-bagian apa yang Paulus katakan bahwa peradaban itu bisa saja membuat orang lain binasa. Kita baca di dalam bagian ini 1 Korintus pasal 8 yang kita sudah baca. Kita baca ayat yang ke-12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, ayat 11 sebelumnya juga berkata begini, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, jadi makanan penyembahan berhala yang dipersembahkan untuk berhala yang begitu terkenal di Korintus, ini yang dibahas oleh Rasul Paulus, bahwa daging seringkali menjadi makanan mewah bagi kota modern. Dan makanan ini seringkali dihubungkan dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat di kota Korintus ada 3 pusat penyembahan berhala. Ya, satu di puncak bukit, yang tadi bukit Korintus tadi. Yang kedua di pusat kota Korintus yang disebut mereka membangun sebuah tempat yang disebut Apollo. Jadi Apollo itu adalah sebuah gedung di mana orang kota Korintus beramai-ramai masuk gedung itu untuk menyembah berhala dan membawa semua sesajen atau korban-korban mereka kepada Dewi Aphrodite yang mereka agungkan. Nah, jadi di sini bahwa bagaimana kita yang sudah percaya kepada Kristus tidak perlu lagi melakukan apa yang dibangun oleh peradaban nenek moyang, membawa sesajen. Jadi disinilah letak penerangan iman Kristen terhadap kebudayaan. Jadi kebudayaan bisa saja dihilangkan, tidak perlu dikembangkan, dan tetap hanya menjalankan bagaimana beribadah kepada Kristus Yesus. Nah, ini saudara-saudara, pemandangan kita mengerti dan bagaimana kondisi saat ini. Dan ini sudah termasuk di dalam sebuah yang disebut spiritisme. Kalau zaman modern kita memperhatikan bagaimana praktik-praktik spiritisme, paranormal, dan ajaran tahayul dari setiap kebudayaan suku-suku. Di seluruh dunia setiap suku mempunyai kebudayaan yang seringkali disebut tradisi. Ya, seperti kita lihat di Indonesia contoh, masih ada orang Toraja, Batak, Ambon mempunyai tradisi-tradisi tertentu. Di Jawa pun ada. Bagaimana semua itu masuk di dalam kekristenan. Dan ini belum ada yang menghilangkan. Ya, kalau kita memperhatikan, kalau di Korintus mereka sudah Kristen, tapi masih makan daging-daging hasil penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang yang belum Kristen. Artinya mereka masih mengiyakan, masih menghargai akan dewa-dewa yang disembah oleh suku atau bangsa asli orang Yunani ini. Nah, di sini pemahaman kita mau melihat bahwa iman Kristen harus murni dalam Kristus. Makanya Paulus berkata, apa gunanya saya makan, tapi orang lain tersandung. Lebih baik saya tidak akan makan daging selama-lamanya demi keselamatan saudara-saudara saya. Nah, ini maksudnya bahwa bisa dihilangkan itu kebudayaan itu, peradaban itu, dan tetap di dalam ajaran Kristus keselamatan. Jadi kita tidak perlu ditakutkan atau diberatkan dengan menghilangkan peradaban kita, manusia ini. Nah, ini dari sisi peribadatan, peradaban yang berhubungan dengan peribadatan. Nah, ini kita harus mengerti bahwa di sini penegasannya bahwa iman Kristen tidak bisa dicampurkan dengan tradisi-tradisi manusia. Karena iman Kristen berbicara keselamatan, tradisi manusia membicarakan soal bagaimana manusia itu menilai kondisi alam ini, bagaimana dia juga ditakuti dengan apa yang disebut
roh-roh yang ada di dunia ini, orang-orang yang mempercayai roh-roh di dunia ini. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bahwa Rasul Paulus memang mengajarkan jemaat Korintus untuk bersikap Kristen, imannya itu iman kepada Kristus saja, karena tidak ada yang melebihi Kristus. Paulus menyinggung soal bagaimana ada Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan yang memang diakui oleh manusia. Dia memang katakan ada. Itulah yang dimaksudkan dengan roh-roh kegelapan yang ada di kota Babel. Nah, di sini banyak raja-raja menganut atau menyembah atau bersekutu dengan roh-roh ini, raja-raja dunia. Nah, inilah yang kita harus melihat bahwa di dunia ini ada yang disebut roh-roh seperti itu, Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah lain yang sebenarnya bukan yang dimaksudkan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, jadi di sini iman Kristen, kita orang percaya saat ini harus bisa melihat dengan jernih terang bahwa hanya iman Kristen saja yang harus kita gunakan dalam hidup ini. Dan itu membuat kita berkenan kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam keselamatan Kristus. Kita tidak perlu lagi mengingat-ingat peradaban nenek moyang kita yang mewariskannya kepada kita. Yang dulu mereka belum percaya, lalu kita merupakan keturunan mereka, kita mewarisi itu. Maka kita harus bisa menghilangkan. Terus kita harus berani. Karena di sini letak kualitas iman kita bersekutu dengan Kristus. Dan ini akan membawa kita dalam hidup berbahagia, damai sejahtera di bumi ini dan di kekekalan. Dan bagaimana upaya-upaya kita akan membangun peradaban kita yang kudus sesuai dengan perjanjian. Kita memakai baju, makan makanan itu di dalam kasih karunia Kristus. Kita bekerja di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Semua hasil persembahan kita, kerja kita memuliakan Kristus. Itulah peradaban yang kudus. Sudah tidak lagi kepada roh-roh lain. Jadi itulah yang harus terjadi dalam iman Kristen. Iman Kristen dan peradaban itu harus dibangun di atas perjanjian Kristus. Sehingga saudara yang Kristen, saudara yang telah menerima Kristus, saudara berkenan di hadapan Allah. Tidak mengalami pencemaran lagi. Hidup saudara kudus, ini yang disebut kudus. Kalau selama peradaban dunia yang hasil warisan nenek moyang kita terima, kita tidak akan kudus, mengalami pencemaran. Teristimewa kalau kita masih menganut tahayul, itu pencemaran. Kita masih terlibat dengan spiritisme, mengikuti orang-orang ke paranormal, perdukunan, di tempat-tempat pusat-pusat penyembahan berhala. Itu semua spiritisme. Itu yang mengakibatkan pencemaran dalam iman saudara dan saya. Dan ini kita harus paham bahwa hanya di dalam iman kepada Kristus di situ kita kudus. Dan kita menjalani dunia kerja kita itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau mengolah tanah dalam nama Tuhan Yesus, membuka toko dalam nama Tuhan Yesus, membangun rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus, mau dinas di abri militer dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mau bisnis apa saja dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah peradaban yang kudus. Semua dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, supaya peradaban yang kita bangun adalah peradaban yang dibangun di atas dasar iman kepada Kristus Yesus. Jadi tentunya kita tidak membutuhkan lagi yang lain. Kita berbisnis semua sudah di atas dasar firman, maka berkat Tuhanlah yang kita dapat. Pengudusan hidup kita dapat, kebahagiaan kita dapat, hidup kekal kita dapat. Semua karena telah dikuduskan, disatukan dalam Kristus Yesus, dimurnikan peradaban kita. Nah, dan ini kalau kita memulai peradaban, saudara mau menjadi seorang gubernur atau bupati, menteri, seorang politikus, hadir di dalam kuasa nama Yesus. Dalam iman, saudara akan dikuduskan. Jadi saudara tidak harus menganggap menjadi politikus itu cemar atau berdosa. Tidak. Asal saudara mau memulainya dengan prinsip-prinsip Kristus. Ya.
Jadi dunia peradaban ini kita harus melihat semua di dalam kacamata Kristus Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jadi semua ini kita kembalikan bahwa apa yang Kristus Yesus kerjakan untuk menyelamatkan umat manusia, disitulah adalah sebagai sumber dasar kita sebagai manusia hidup di dunia ini dan akan masuk ke dalam kekekalan. Mari kita menyambut firman Tuhan ini. Kita memperbaiki hidup kita. Kita menyelaraskan diri kita, pandangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita tinggalkan sesuatu yang memang tidak perlu kita pakai dalam iman Kristen. Warisan-warisan nenek moyang kita perlu kita singkirkan dan kita bangun berdasarkan iman Kristen. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Di situ saudara memulai segala peradaban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam